Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nama saya Eto Suparman. Saya berasal dari SD Negeri Bakti Mulia yang bertempat di Kampung Bakti Mulia, Desa Wangunsari, Kecamatan Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat. Ada 4 tahapan kegiatan yang harus dilakukan oleh calon kepala sekolah. 1. OJT 1, kedua IST 1, ketiga OJT 2, dan 4 IST 2. Unjuk kerja pelaksanaan training 2 dengan judul meningkatkan kemampuan guru dalam mengajar melalui IHT, penerapan pembelajaran tematik terpadu. Tujuan kegiatan ini: 1. Meningkatkan kemampuan calon kepala sekolah dalam bidang kepemimpinan, yaitu pada dimensi kompetensi manajerial, supervisi, kepribadian, kewirausahaan, dan sosial. 2. Meningkatkan kemampuan kompetensi guru dalam penerapan pembelajaran tematik terpadu. 3. Meningkatkan kualitas pembelajaran bagi peserta didik sehingga tercapai student well-being, atau disebut juga kebahagiaan peserta didik, yang bertujuan dengan meningkatkan dimensi kesesuaian. Profil sekolah sendiri yaitu SD Negeri Bakti Mulia yang berdiri pada tahun 1982 dengan nomor statistik 10 10 20 82 30 42 dan nomor pokok sekolah nasional 20 20 6695. SD Negeri Bakti Mulia saat ini dipimpin oleh kepala sekolah yang bernama Usep Supriyadi SPD dengan nomor induk pegawai 1963 0627 1989 041001. SD Negeri Bakti Mulia memiliki luas lahan 423 meter persegi dengan luas bangunan 140 meter persegi. Kepemilikan tanah dan bangunan milik pemerintah dan sebagian tanah wakaf dengan status tanah hak guna pakai. SD Negeri Bakti Mulia memperoleh nilai akreditasi B. SD Negeri Bakti Mulia mempunyai visi terwujudnya peserta didik unggul dalam prestasi, terampil dan berkarya, luhur budi pekerti, dilandasi iman dan takwa. Sedangkan misinya: 1. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pembelajar mengajar secara aktif, kreatif, dan menyenangkan. 2. Meningkatkan prestasi di bidang akademik dan non-akademik. 3. Membentuk peserta didik yang mandiri. 4. Membekali peserta didik percaya pada diri sendiri. 5. Membentuk peserta didik luhur budi pekerti. 6. Membiasakan peserta didik berperilaku sesuai dengan budaya setempat maupun nasional. Sekolah magang. Profil SD Negeri Panggelar Bodi. SD Negeri Panggelar Bodi dipimpin oleh kepala sekolah yang bernama Nglon Samsudin SPD. SD Panggelar Bodi berlokasi di Kampung Ciwidara, RT 03 RW 08, Desa Wangunsari, Kecamatan Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat. SD Panggelar Bodi dibangun tahun 1982. SD Panggelar Bodi memiliki luas tanah 1.200 meter persegi dengan luas bangunan 167 meter persegi. Kepemilikan hak tanah bangunan milik pemerintah dengan status tanah hak guna pakai. SD Panggelar Bodi masuk gugus wangun tahun 2016. Diakreditasi dengan nilai B. Pelaksanaan rencana tindak lanjut OJT 2 meliputi
3 kegiatan utama yaitu rencana proyek kepemimpinan calon kepala sekolah di sekolah asal, kajian manajerial di sekolah asal dan di sekolah magang, dengan kegiatan peningkatan kompetensi PK calon kepala sekolah di sekolah magang. RPK dilaksanakan di sekolah asal calon kepala sekolah yakni di SD Negeri Bakti Mulia, sedangkan kegiatan PK dilaksanakan di sekolah magang yakni SD Negeri Panglar Budi. Selama kegiatan calon kepala sekolah dibimbing oleh kepala sekolah sebagai mentor 1 dan kepala sekolah magang sebagai mentor 2, juga oleh pengajar diklat. Langkah-langkah kegiatan RPK: 1. Perencanaan. 2. Pelaksanaan. Tahap pelaksanaan dari rencana proyek kepemimpinan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 23 November 2021 yang dihadiri oleh kepala sekolah dan 4 orang guru ditambah penjaga sekolah, komite, dan perwakilan dari orang tua siswa yang ada di SD Negeri Bakti Mulia. 3. Monitoring dan evaluasi. Monitoring dilaksanakan untuk mengukur tingkat keberhasilan kegiatan peningkatan kemampuan guru dan mengajar dalam IHT, persiapan pembelajaran tematik terpadu yang diukur dari instrumen monitoring dan evaluasi. Siklus kedua: A. Persiapan. B. Pelaksanaan. Tahap pelaksanaan proyek kepemimpinan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2021 yang dihadiri oleh kepala sekolah, 4 orang guru, dan staf karyawan yang ada di SD Bakti Mulia. C. Monitoring dan evaluasi. Monitoring dilaksanakan untuk mengukur tingkat keberhasilan kegiatan peningkatan kemampuan guru dalam mengajar melalui IHT, penerapan pelajaran tematik terpadu yang diukur dari instrumen monitoring evaluasi. Kegiatan monitoring evaluasi melibatkan kepala sekolah, guru, peserta pendamping, dan peserta didik. Kesimpulan: berdasarkan uraian di atas, penulis dapat menarik suatu kesimpulan sebagai berikut. 1. Meningkatnya kemampuan calon kepala sekolah berpengaruh terhadap peningkatnya kemampuan guru dalam mengajar melalui IHT, penerapan pembelajaran tematik terpadu. 2. Pelaksanaan on the job training hendaknya dilakukan dengan sungguh-sungguh karena akan sangat berguna di masa depan. 3. Meningkatnya kemampuan guru sangat penting dalam mengajar melalui IHT, penerapan pembelajaran tematik terpadu, sehingga meningkatnya kualitas pembelajaran bagi peserta didik hingga tercapainya student well-being.